Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pagi Pak Eri. Pagi Bu. Silakan Bu. Oke. Gini Bu, jadi Ya. kami di dalam calon guru penggerak itu membahas tentang masalah pengambilan keputusan. Nah, di mana tugas daripada materi itu yaitu mewawancari kepala sekolah. Mohon maaf Ibu, bersediakah untuk diwawancara Bu? Ya, siap. Ya. Baik, di sini Bu ada beberapa pertanyaan di dalam wawancara ini Bu. Yang pertama Bu adalah mengenai kasus-kasus yang pernah Ibu temukan di sekolah Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu, baik itu kasus dilema etika maupun rujukan moral? Ya, oke Pak Eri. Selama ini dalam lebih kurang 2 tahun saya menjabat, yang saya selalu pegang untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mengidentifikasi masalah, yang pertama kita harus cari tahu dulu bagaimana dan apa yang menjadi akar permasalahan. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita menyelesaikan permasalahan dan mencari tahu apa sumbernya, penyelesaiannya bagaimana, dan alternatif penyelesaian masalahnya seperti apa. Selanjutnya saya akan membawa atau mendiskusikan permasalahan yang terjadi di sekolah yang saya pimpin dengan mengumpulkan rekan-rekan guru dan segala pemangku kepentingan untuk dicari penyelesaian dan solusi terbaik. Dan selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita memberikan kritik, masukan dan saran yang bersifat positif sehingga membawa kemajuan dan perubahan pada objek masalah yang kita selesaikan. Pernah nggak Bu di dalam selama Ibu memimpin Ibu menemukan kasus dalam dilema etika, kasus yang mungkin Ibu nih bingung padahal itu kan sama-sama benar kayak gitu, nah Bu, boleh diceritakan nggak Bu? Ya, pernah, tentunya pasti pernah. Misalnya contohnya dalam pembagian tupoksi guru, tentu dalam suatu instalasi mengalami permasalahan yang sama, bagaimana bisa membagi tupoksi atau tugas mengajar pada guru-guru seadil-adilnya dan serata-ratanya. Tetapi namun demikian tidak bisa semuanya di satu rata bisa ditindak jam semua, karena tergantung dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tunjangan yang akan diterima guru tersebut. Kemudian bagaimana saya mengambil keputusan dalam rapat supaya bisa dipikirkan apa plus dan minusnya, bagaimana saya juga mengambil keputusan dalam rapat supaya bisa seadil-adilnya diterima oleh guru-guru yang saya bina, dan saya sangat-sangat mengkomunikasikan atau memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku baik itu di masyarakat, kemudian baik itu di secara agama, dan tentunya nilai-nilai luhur Pancasila. Siap. Baik, berarti itu contoh kasus yang Ibu temukan ya Bu dalam dilema etika. Jadi langkah-langkah apa saja tadi Bu yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu? Oke. Yang pertama adalah observasi. Saya mengamati apa gejala-gejala atau apa yang namanya ciri-ciri permasalahan yang timbul di sekolah yang saya pimpin, baik secara etika maupun secara pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya membuat tabel identifikasi masalah. Selanjutnya membuat analisis pemecahan permasalahan, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian mendiskusikannya melalui rapat evaluasi bersama. Lanjut dengan melakukan evaluasi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lanjut, mana yang tidak. Dan selanjutnya adalah melakukan rencana tindak lanjut apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apakah sesudah ini dapat maksimal atau tidak. Baik. Bu, ada lagi nih pertanyaannya. Menurut Ibu tantangan apa nih yang selama ini Ibu temukan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan yang terberat adalah bersikap adil dan seadil-adilnya. Itu sangat berat karena setiap keputusan yang kita ambil pasti akan menimbulkan efek plus dan minusnya bagi diri tersebut. Nah, bagaimana misalnya kita berpikir dan
seadil-adilnya karena yang berat. Kemudian yang kedua adalah keputusan yang diambil apakah bisa kita laksanakan, kita kerjakan, kita melakukannya secara konsisten atau tidak. Yang kebanyakannya kita temui hanya beberapa jangka waktu tapi tidak secara kontinu. Itu tantangan berat. Baik, Bu, lanjut Bu, ada pertanyaan lagi. Selama dalam pengambilan keputusan ini, ada nggak seseorang yang selalu mensupport Ibu, yang selalu Ibu jadikan pedoman dalam pengambilan sebuah keputusan? Awal saya memimpin, mungkin itu suatu pengalaman yang baru bagi saya. Tentu pasti ada satu orang yang kita pegang, yang kita percaya. Kemudian timbul permasalahan lagi, yang terdiri seperti iri hati atau cemburu antara sesama guru. Nah, setelah itu saya memperbaiki diri, memperbaiki pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama. Kemudian berdasarkan norma-norma agama dan seadil-adilnya, itu yang membuat kita lebih nyaman dan tentram di sekolah yang kita tinggal. Baik, berarti Bu? Apa nih Bu dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, baik itu kasus dari etika maupun tuntutan moral, pelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita terus belajar dan belajar supaya bisa meminimalkan efek buruk dari keputusan yang kita ambil. Itu yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya kita bisa merangkul, mengayomi dan memperbaiki hal-hal yang kita anggap perlu dan hal-hal yang kita anggap perlu dikurangi. Baik, Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu pada hari ini. Terima kasih ya Bu. Ya, salam sukses selalu. Siap. Kak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik. Alhamdulillah baik Pak, sehat juga. Boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Ya, boleh. Boleh ya. Baik Pak, jadi di sini saya mau minta waktu Bapak untuk wawancara nih Pak. Wawancara tentang modul yang ada di CGP. Baik. Boleh ya Pak? Ini Pak, selama Bapak memimpin, ada nggak Pak kasus-kasus yang sudah Bapak temukan di sekolah sehingga membuat Bapak menjadi dilema dalam pengambilan keputusannya Pak? Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Cuman dalam pengalaman itu tetap ada dilema yang berkaitan dengan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contohnya ini biasanya terjadi pada setiap akhir tahun pelajaran pada proses kenaikan kelas. Misalnya ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan nilai, berdasarkan kepada tingkat hadiran, kemudian berdasarkan pada perilaku. Nah, itu kadang-kadang secara nilai kemudian kehadiran perilaku itu kadang-kadang tak memenuhi syarat. Wali kelas kadang-kadang meminta supaya bersangkutan itu dinaikkan. Itu contohnya. Itu ya Pak? Ya. Oh baik. Dari kasus yang Bapak temukan itu, kira-kira nih langkah-langkah apa nih Pak yang Bapak ambil sehingga dapat membuat sebuah keputusan? Biasanya itu harus dimusyawarahkan dengan majelis guru, dimusyawarahkan dengan majelis guru pada rapat penentuan kenaikan kelas itu. Kepala sekolah, kami sebagai kepala sekolah biasanya meminta saran dari guru-guru yang lain, guru bidang studi terutama yang bermasalah tadi, misalnya bermasalah dalam bidang matematika, maka minta pendapat kepada guru matematika, apakah ada solusinya atau tidak. Ya. Biasanya itu diambil berdasarkan keputusan bersama. Ibaratnya voting lah. Voting. Nah, voting. Berarti harus kolaborasi tadi ya Pak? Kolaborasi. Nah, menurut Bapak dari keputusan yang Bapak ambil itu efektif nggak Pak? Selama ini yang Bapak lakukan, maksudnya sesuai tidak? Biasanya kalau diambil keputusan itu berdasarkan musyawarah dengan guru, itu insya Allah efektif. Efektif ya? Nah, kenapa? Karena kalaupun ada nanti masalah, tetap
yang bertanggung jawab bukan hanya ketua sekolah, itu tanggung jawab bersama. Keputusan diambil secara bersama. Ini, Pak, di dalam kasus-kasus dilema etika yang sering Bapak temukan nih Pak ya, salah satunya tadi masalah nilai. Kira-kira nih Pak, apa ya, ada tantangan nggak Pak selama ini yang Bapak temukan dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya yang selalu bermasalah itu kadang-kadang guru bidang studi itu dengan faktor nilai biasanya dikaitkan dengan tidak-tidaknya nilai. Saudara nilainya rendah, kadang-kadang kehadirannya itu tidak memenuhi syarat. Maka biasanya guru bidang studi itu akan berusaha supaya yang bersangkutan tidak dinaikkan, tapi wali kelasnya tetap ngotot untuk dinaikkan. Biasanya tetap keputusan akhirnya tetap bisa musyawarah. Ini Pak, ada lagi nih Pak pertanyaannya, seandainya nih Pak D5 etika yang Bapak temukan itu langsung Bapak selesaikan atau ada waktu tertentu Pak untuk diselesaikan? Biasanya kalau masalah itu dimunculkan dalam rapat, biasanya diselesaikan dalam musyawarah itu. Tapi kalau jauh hari sebelum itu sudah disampaikan misalnya oleh wali kelas, itu biasanya kami akan konsultasi, akan sharing dengan wakil kepala sekolah dengan kurikulum bagaimana solusi terbaik. Pak, dalam pengambilan keputusan selama ini yang Bapak buat, ada nggak Pak sosok atau yang selalu mensupport Bapak? Nah, biasanya yang kalau berkaitan dengan masalah problematika ini yang selalu mensupport itu adalah wakil kepala sekolah. Tidak ada kadang guru. Tapi yang selalu itu tetap kepala sekolah harus konsultasi dengan wakil kepala sekolah. Baik. Ini Pak yang terakhir nih Pak ya, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari D5 etika yang selama ini Bapak temukan, kasus yang Bapak temukan? Pelajaran dari Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan itu memang harus sebaik-baiknya dengan cara musyawarah. Sebab kalau keputusan diambil sendiri itu nanti biasanya rasa tanggung jawab dari rekan-rekan guru itu akan berkurang. Tapi kalau kita ambil dengan cara musyawarah, maka tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Apapun nanti masalah yang timbul belakangan setelah yang berkeputusan itu akan diselesaikan lagi secara bersama-sama. Baik, baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas sharingnya, pengalamannya. Semoga sehat selalu Pak ya. Iya, terima kasih.